warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang database dan juga reservernya. Sekarang kita mulai dari database-nya dahulu. Bisa dilihat, kita pertama mulai dari sebelumnya itu adalah di sini terdapat banyak tabel, tapi yang seperti users, limit dan migration dan file job itu akan nanti mungkin akan dijelaskan oleh Afsal, dan saya akan menjelaskan di bagian wajib pajak, petugas pajak, pembayaran objek, dan itu saja. Nah, kita mulai dari wajib pajak. Yaitu terdapat 7 kolom: ID NPWP, nama, ID objek pajak, foreign key, nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan password. Wajib pajak ini yaitu untuk pengguna biasa, untuk user. Kalau dibilang ini terdapat Megan, Jordan, Sutar, dan Aksal. Nah, di sini terdapat ID objek pajak FK, yaitu foreign key, yang nanti akan mengarahkan kepada objek pajak. Nah, untuk mengetahuinya kita pencet di objek pajak. Nah, untuk objek pajak yang tersendiri terdapat 6 kolom, yaitu ID objek pajak, merek, tipe, nomor plat, jenis kendaraan, dan besar pajak yang ada. Di sini terdapat banyak sekali dan masih bisa ditambah dan atau dikurangi. Sekarang kita masuk ke dalam petugas pajakannya. Petugas ini untuk yang mengatur dan macam-macamnya terdapat 5 kolom, yaitu ID, nama, alamat, nomor telepon, dan password. Terus itu saja, dan terakhir adalah pembayaran. Pembayaran ini berisi dari foreign key dari 3 tabel yang tersedia, yaitu objek pajak, petugas, dan wajib pajak. Ini nanti hanya berisi ini, tapi kalau nanti dipanggil itu bisa menggunakan perintah query join. Nanti akan saya perlihatkan. Sementara hanya ini aja isinya, yaitu ID bayarnya dan foreign 3 foreign key, yaitu dari objek pajak, petugas, dan NPWP, dan ditambah tanggal ini adalah tanggal pengeluaran. Sekarang kita beralih ke di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu di bagian bayar. Di bagian bayar ini merupakan untuk menampilkan dari tabel pembayaran. Di sini bisa dilihat kita terdapat beberapa function, tapi yang paling banyak adalah ini ya, function get bayar, yaitu untuk menampilkan semuanya. Ini jika berisi ID-nya itu 0, berarti kita akan menjalankan yang sama, tetapi tidak berdasarkan ID. Kalau ini lebih spesifik di satu tempat atau bagaimana gitu. Bisa lihat kita menggunakan DB select, pembayaran semua dari tabelnya itu, dan kita memanggil ID bayar. Dari wajib pajak kita memanggil nama, dari objek pajak kita memanggil nomor plat, dari petugas pajak kita memanggil nama petugas, dari objek pajak kita memanggil besar pajak. Baru di bawahnya kita menggunakan database join, itu untuk menjoin wajib pajak, objek pajak, dan petugas pajak, dan disamakan oleh ID-nya, yaitu dengan ID NPWP, ID objek pajak,
jadi petugas pajak, dan disamakan oleh dari tabel pembayaran, yaitu dengan tabel pembayaran dot ID NPWP-FK atau nama foreign key-nya. Pembayaran ID objek pajak foreign key dan pembayaran ID petugas pajak foreign key. Dari sini juga ada delete bayar. Ini kita jadi langsung menghapus di pembayaran, langsung menghapus di tabel pembayaran dengan ID-nya langsung kita hapus. Terus di grab bayar kita juga sama, hanya menginsert pembayaran berdasarkan data yang nanti ada di konstruktor. Terdapat juga update bayar, itu update menggunakan tabel pembayaran, berisikan data dari sana dan diambil ID-nya. Nah, ini untuk bayar modelnya. Sekarang kita ke cetaknya terlebih dahulu. Ini adalah untuk mencetaknya. Jadi kita di sini akan mencetak pembayaran. Maka kita akan menggunakan DP Select. Sama seperti yang dibayar model, terutama yang di get-nya itu, karena kita ingin menampilkan atau mencetak semua dari isi tabel pembayaran. Dan sekarang kita loncat ke pajak. Pajak ini terdapat sama, ada 5, lebih tepatnya 5 function. Yaitu pertama, kita mendapatkan semua get all objek pajak dan ID objek pajaknya 0. Di sini kita menggunakan DB query. Seleksi mode ini untuk waktu di hosting tidak mengalami error. Dan lanjutnya itu adalah DB select. Ini adalah untuk select semuanya, maksudnya jika ID pajaknya 0, maka kita menjalankan melaksanakan get tabel objek pajak dan menampilkan hasil arraynya. Jika tidak, kita sama, tapi dengan menambahkan klausa where untuk mencari lebih tepatnya di ID objek pajak yang nanti dimasukkan dari controller atau dari view-nya. Sekarang kita berpaling ke function tambah objek pajak. Kita menambahkan db insert, terus objek pajak dan data dari controller, dan mengembalikannya berbaris affected rows. Dihapus sama, tapi kita menggunakan parameter ID objek pajak karena kita mencarinya berdasarkan ID yang kita pencet. Jadi yaitu kita menggunakan this db delete objek pajak, dan ini adalah parameter untuk mencarinya. ID objek pajak itu adalah dari objek pajak yang ini, dari parameternya atau dari view atau dari controllernya. Nah, ini untuk mencari objek pajak, ini untuk semuanya, tapi berdasarkan ID. Kalau kita mencari berdasarkan ID. Nah, ini untuk kita mengubah ID pajaknya. Dari misalnya kita ya hampir sama seperti tambah kita, yaitu tapi kita menggunakan klausa update daripada kita menggunakan klausa get atau insert. Jadi kita menggunakan klausa update, yaitu ketahuan objek pajak dan data berdasarkan yang tadi, sama seperti insert tadi, yaitu berasal dari view dan controller, dan ini juga untuk mencari berdasarkan ID-nya karena kita mengubah hanya satu baris data saja.
Jadi kita mengambilnya dari berdasarkan ID tertentu, dan ini dikembalikan sebagai baris. Ini yang cari data ini untuk keyword untuk pencarian, misalnya kita mencari namanya atau nyari plat nomornya, bisa menggunakan ini. Ini kita kebetulan menggunakan plat nomor, jadi kita memasukkan plat nomor, nanti akan keluar plat nomor yang kita cari. Sekarang kita ke wajib pajak. Sekarang di wajib pajak sama, kita pertama membuka get wajib pajak, dan ini nul jika kita memanggil semuanya, atau satunya kita memanggil berdasarkan ID. Ditambah pajak kita sama, itu ini kita juga bisa menambahkan data, yaitu nama, disinput pos, nama true, dan nama lengkap disinput pos, nama lengkap true, atau dan alamat pos, alamat untuk kolom alamat lebih tepatnya harus benar. ID objek pajak FK, ya ini adalah font key yang berasal dari objek pajak tadi. Sama pos, tambahkan dengan nama kolomnya. Nomor telepon disamakan dengan nomor teleponnya dengan klausa pos. Untuk hapus, ya kita hampir sama dengan yang tadi, bukan hampir sama, hanya berbeda kolom dan tabel. Ini adalah nama kolomnya wajib pajak, dan ini adalah berdasarkan ID NPWP-nya. Terus get all ini juga sama, kita mencari lebih tepatnya di mana. Ini sebetulnya adalah sama seperti ini, tapi kita menggunakan row array. Dan ubah sama seperti tadi, wajib pajak. Terus kita datanya bisa mendapatkan dari sini, atau bisa dari sana, dari controller, dan diambil berdasarkan NPWP. Terus kita cari data wajib pajak. Ini adalah untuk keywordnya, dan ini kita menggunakan nama. Jadi kita misalnya ingin menjadi Jordan dari banyak orang, nanti akan keluar yang Jordan saja. Lanjut ke petugas pajak. Di petugas kita sama juga, ya dengan data 3 saja, yaitu nama, alamat, dan telepon. Ini untuk menambahkannya, yaitu, dan juga menggunakan klausa insert dalam petugas pajak dengan menggunakan data tersebut. Menurut di get juga kita sama, ini hanya mendapatkan saja, tidak pakai klausa if untuk menentukan apakah kita mencari berdasarkan ID atau tidak. Jadi kita hanya menggunakan return district get petugas pajak result array. Nah, ini untuk mencarikan berdasarkan ID. Get all petugas pajak ID, jadi itu get berdasarkan where, yaitu ID petugas, yaitu ID petugas dari variabel ID petugas, atau yang kita klik di view-nya. Terus diubah petugas pajak ini juga, kita menambahkan datanya ini, yaitu nama petugas, nomor alamat, dan nomor telepon, dan where, menambahkan klausa where untuk mencari di mana ID petugasnya, dan menambahkan input pos untuk menambahkan ID petugasnya, dan return sebagai update petugas pajak dan menambahkan data ini. Ini cari kita juga sama seperti yang tadi, tapi menggunakan nama petugas untuk mencarinya. Nah, mungkin itu saja untuk yang bagian model. Sekarang kita loncat menuju ke API-nya, kontrol API. Karena sebetulnya di sini sudah ada, tapi saya ganti menjadi untuk bisa menjadi RESTful. Kita pertama mulai dari pajak.
di pajak ini kita bisa dilihat ini terdapat input sudah full res full, get, post, delete, dan put. Nah, kita menggunakan get berdasarkan ID objek pajak, dan jangan lupa kita ini menggunakan function construct untuk konstruksi model pajak itu pajak model, dan validasi untuk login jika ada, tapi berhubung login sudah dihapus jadi tidak ada. Setelah itu kita ke index get, yaitu ID get kolom ID objek pajak. Terus jika ID ini 0, maka akan dijalankan tanpa ID, nantinya mendapatkan semua ID objek pajak. Tapi jika objek pajak dijalankan juga mencari ID-nya berdasarkan ID, maka atau ID-nya itu ada isinya, maka akan objek pajak di pajak model menjalankan yang ada parameter ID-nya. Dan di bawah ini adalah untuk responnya jika di objek pajak ini sudah tercetak, dan jika gagal akan keluar ini false, ID tidak dapat ditemukan, atau HTTP 200 yaitu HTTP OK atau true di sini. Sekarang ke index post. Di index post kita pertama menyajikan datanya dahulu berupa array. Jadi kita menuliskan di sini data merek, dan di post merek tipe kita masukkan tipe, dan perlu diketahui bahwa merek ini kita bisa namakan sesuka hati, tapi kalau ini harus berdasarkan database yang ada. Jadi nomor plat ini untuk lebih mudahnya saya samakan nomor plat, besar pajak, dispos, besar pajak, jenis kendaraan, dan pajak model ini menambah data OBJP, objek pajak, dan dimasukkan datanya. Jika lebih dari 0 maka akan true, dan path controllernya akan di-create. Jika salah akan false, objek pajak 404 atau tidak ditemukan. Delete, kita menginisialisasikan objek pajak, ID objek pajaknya. Ini sebenarnya kita bisa ganti namanya sesuka hati, tapi saya menggunakan ID objek pajak. Kita menggunakan klausa delete yang dicari berdasarkan ID objek pajak. Terus jika telah dijalankan dan ini null, kita hanya menjalankan klausa delete-nya saja, tapi tidak menggunakan ID untuk memilih mana yang dihapus, maka keluar ini status false, message tidak ada ID, dan HTTP request. Sedangkan kita menjalankan dan memasukkan ID yang ingin kita hapus tetapi tetap salah, maka akan masuk else, yaitu status false, ID 404 tidak bisa ditemukan. Jika kita memasukkan ID dan itu benar, maka akan keluar ini statusnya benar, ID objek pajaknya akan dimasukkan sini dan mengeluarkan pesan dihapus. Put yaitu update, ya itu update, bisa dilihat di sini ID put sama seperti yang delete, kita mencari berdasarkan ID objek pajak. Terus kita tapi sama juga, hampir sama dengan tambah tadi, tapi harus ditambahkan dengan ini. Kita karena mencari dan kemungkinan akan mengubah dari salah satu ini, ID objek pajak, merek, tipe, nomor plat, dan ini. Nah, di sini adalah sama seperti di di tambah tadi di post, itu sama hasilnya. Itu jika kita objeknya
tidak ketemu, ID-nya tidak ketemu, akan keluar ini. Jika berhasil akan keluar ini. Sekarang untuk pembayaran kita sama, terdapat get. Itu get jika dibayar akan mencari secara keseluruhan atau berdasarkan ID. Nah, untuk delete sama, kita mulai delete dan ID bayar. Terus jika kita kosongan akan kita memasukkan kosongan keluarkan ID ini. Terus jika kita memasukkan salah akan keluar ini, dibutuhkan saja ditemukan, atau kita benar dan berhasil terhapus adalah keluar ini. Setelah itu kita masuk ke index post, yaitu objek FK pajak ini. Kita yaitu sama seperti yang tadi, tapi hanya menggunakan 3 ini. ID objek pajak FK, ID petugas FK, ID NPWP FK. Jika salah kita akan ini, atau terjadi kesalahan, jika lancar dan masuk dapat diterima akan keluar ini, dapat ditambahkan. Dan juga index boot ini sama seperti tadi juga menambahkan ID objek pajak FK, sama seperti tambah tadi. Post yaitu terdapat jika gagal akan diubah, jika berhasil akan diubah. Petugas pajak sama, jadi kita di sini sudah menggunakan RESTful API, yaitu terdapat get dengan metode yang sama, delete dengan metode yang sama seperti yang tadi, atau yang post dengan menggunakan harus menginisialisasi datanya tersebut dengan tabel yang ada dan menambahkan keterangan dan menambahkan percatangan untuk gagal dan tidak. Next put yang sama tapi harus dengan menambahkan ID petugas ini, datanya juga menambahkan nama petugas dan responnya. Wajib pajak sama, kita juga menambahkan itu, tetapi untuk yang terakhir, yang data wajib pajak di data wajib pajak ini, ini untuk detail, ini untuk melihat semuanya, tapi ini maaf ini masih itu namanya memanggil berdasarkan ID NPWP nya. Put ini untuk mengeditnya, jadi kita berdasarkan ini objek pajak FK nya. Jika kita ingin mengubah FK nya dari objek pajak yang lain, ini adalah responnya, ini adalah post yaitu menginisialisasikan data responnya. Terus juga ada get atau semua yang mendapat indeks wajib pajak getnya ini semuanya. Sekarang sekian dari saya, bisa dilanjutkan dengan